Benar-benar gila, ratusan tentara as tewas usai serangan besar-besaran Iran. Indran konfirmasi Donald Trump tewas, fakta mengejutkan. Langsung saja kita bahas tepat hari ini. Your next one is going to be, we want to do that special Cuba. He's waiting, but he says, let's get this one finished first. Sejumlah tokoh Islam menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap kemanusiaan serta kepedulian Indonesia terhadap dinamika geopolitik global saat ini. Apresiasi ini disampaikan sejumlah tokoh Islam dan ulama menjelang dan usai acara buka puasa bersama Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 5 Maret 2026. Salah satu tokoh yang menyampaikan apresiasi tersebut adalah Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Jimli Asyidiki. Ia menilai langkah Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran merupakan sikap yang tepat karena mencerminkan solidaritas sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Tepat sekali, kemarin Presiden sudah menyampaikan turut berduka kepada seluruh rakyat Iran. Jadi saya rasa kita sebagai negeri Muslim terbesar yang menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tidak bisa terima dengan pembunuhan biadab, ujar Jimli. Ia menambahkan, sudah saatnya Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di luar kawasan Asia Barat, memainkan peran lebih strategis untuk menjembatani konflik dan ketegangan di antara negara-negara Islam. Senada dengan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan bahwa penyampaian belasungkawa oleh Prabowo merupakan sikap yang wajar dan manusiawi ketika terjadi peristiwa duka. Namun menurutnya, yang tidak kalah penting adalah upaya nyata dari berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata yang terus berlangsung. Kita tidak punya pilihan selain berjuang sekuat tenaga supaya damai. Berhenti perang, damai sekarang. Tidak ada alternatif lain. Karena kalau tidak begitu, tidak ada yang selamat. Kekerasan ini harus dihentikan dengan cara apapun, kata Gus Yahya. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai forum dan mekanisme kerjasama internasional yang dimiliki Indonesia untuk mendorong upaya perdamaian, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat atau AS. Lihat, kita cari caranya memanfaatkan BOP untuk upaya perdamaian itu. Apapun yang sudah ada di tangan, mari kita gunakan. Kalau kita butuh menggali lubang, tidak ada sekop, kita gali pakai sendok, imbuhnya. Sebelumnya, pada Rabu 4 Maret 2026, Prabowo mengirimkan surat resmi belasungkawa kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran yang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan militer AS dan Israel. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia. Melalui langkah tersebut, pemerintah menyampaikan empati mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran. Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik antara kedua negara. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini telah mengeluarkan fatwa haram dalam pengembangan dan penggunaan senjata nuklir. Namun demikian, ia tetap dibunuh dalam serangan gabungan yang dilancarkan Aliansi Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan sedang mencoba membangun senjata nuklir, kata Dubes Borujerdi dalam acara doa bersama atas wafatnya Ali Khomeini di kediamannya, Kamis 5 Maret 2026. Beliau telah memiliki fatwa bahwa berbagai bentuk penyimpanan, produksi maupun penggunaan senjata nuklir adalah haram, tambah Dubes Borujerdi. Dubes Borujerdi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Ia menilai tuduhan terhadap Iran hanya dijadikan alasan untuk melancarkan serangan militer terhadap negara tersebut. Mereka hanya mencari dalih dan alasan untuk menyerang Iran, ujar Dubes Borujerdi.
Dubes Borujerdi menggambarkan Khomeini sebagai sosok pemimpin yang selama hidupnya menentang berbagai bentuk terorisme, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun kelompok non-negara. Ia secara khusus menuding Israel sebagai pihak yang selama ini melakukan terorisme berbasis negara. Beliau melawan terorisme berbasis negara seperti rezim Zionis Israel maupun terorisme yang tidak berbasis negara, katanya. Menurut Dubes Borujerdi, Khomeini dikenal sebagai pemimpin yang bersikap tegas terhadap Israel dan menolak segala bentuk kompromi dengan negara tersebut. Beliau percaya bahwa jika umat Muslim ingin menjadi umat yang mulia, maka mereka harus mengambil sikap tegas terhadap Zionis Israel. Pungkas Dubes Borujerdi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia harus terlibat dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang bakal menggantikan almarhum Ayatollah Ali Khomeini. Trump menegaskan menolak jika Iran akan dipimpin oleh putra Ayatollah Khomeini, yakni Mujtaba Khomeini. Trump mengungkapkan, Mujtaba Khomeini memang figur yang paling mungkin dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Namun Trump enggan menerima hal tersebut. Mereka membuang-buang waktu. Putra Khomeini adalah orang yang tidak berpengaruh. Saya harus terlibat dalam penunjukan tersebut, seperti dengan Delci di Venezuela, kata Trump pada Kamis, seperti dikutip Axios. Trump menambahkan, dia menolak pemimpin tertinggi Iran yang bakal melanjutkan kebijakan Ayatollah Ali Khomeini. Dia memperingatkan jika figur semacam itulah yang akan dipilih untuk menggantikan Ali Khomeini, AS bakal kembali berperang dengan Iran dalam 5 tahun. Putra Khomeini tidak dapat diterima oleh saya. Kami menginginkan seseorang yang akan membawa harmoni dan perdamaian ke Iran, ujar Trump. Mujtaba Khomeini, putra Ayatollah Ali Khomeini, berusia 56 tahun. Dia telah digadang-gadang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Kendati demikian, sejauh ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan. Ayatollah Ali Khomeini terbunuh dalam serangan udara gabungan AS dan Israel ke Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026 pekan lalu. Pasca serangan tersebut, Iran telah meluncurkan serangkaian serangan balasan. Mereka meluncurkan misil ke fasilitas militer dan diplomatik AS di sejumlah negara di Timur Tengah. Wilayah Israel pun tak luput dari target serangan. Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani pada Rabu 4 Maret 2026, menyampaikan bahwa serangkaian serangan udara yang dilancarkan negaranya telah membunuh lebih dari 500 tentara AS. Sementara itu sejauh ini AS menyebut terdapat 6 tentaranya yang tewas akibat serangan Iran. Israel mengungkap bahwa pihaknya sudah lama merencanakan untuk membunuh sosok dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khomeini. Ia mengaku telah menyusul serangan tersebut sejak November 2025. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dalam pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Katz mengatakan, operasi tersebut awalnya direncanakan akan dilaksanakan sekitar 6 bulan kemudian, yakni pada pertengahan 2026. Namun rencana tersebut kemudian dipercepat setelah pihaknya berbagi informasi dengan Amerika Serikat. Israel sendiri menegaskan operasi militernya bertujuan menghilangkan ancaman yang dianggap eksistensial bagi negara tersebut, khususnya terkait program nuklir dan pengembangan misil balistik dari Iran. Tel Aviv juga secara terbuka menyatakan, tujuan jangka panjang dari operasi militer tersebut adalah mendorong perubahan rezim di Teheran. Sebelumnya, Ali Khomeini dilaporkan tewas pada jam-jam pertama serangan udara gabungan AS dan Israel. Serangan tersebut menjadi kasus pertama dalam sejarah modern di mana seorang pemimpin tertinggi sebuah negara terbunuh melalui serangan udara langsung. Konflik yang dipicu oleh operasi tersebut kini telah berkembang menjadi perang regional dengan berbagai serangan balasan dari Iran. Kelompok Hizbollah di Lebanon juga turun melancarkan serangan ke Tel Aviv. Sejak konflik pecah, jumlah korban terus meningkat. Laporan terbaru menyebut setidaknya 1.230 orang tewas di Iran. Dari jumlah korban tersebut, 175-nya adalah siswi dan staf sekolah yang menjadi korban serangan di sebuah sekolah dasar di Minab. Di Lebanon, setidaknya 77 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang berkaitan dengan konflik tersebut. Sementara itu, ribuan warga terpaksa mengungsi dari wilayah selatan Beirut. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran selama perang berlangsung. Perwira militer AS berpangkat tinggi menyebut serangan misil balistik dan drone oleh pasukan Teheran telah menurun secara substansial. Sekarang kami telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan dalam beberapa jam terakhir kami menyerang kapal induk drone Iran, kira-kira seukuran kapal induk Perang Dunia Kedua,
dan saat ini kapal itu terbakar, kata Laksamana Cooper dalam konferensi pers dikutip AFP, Jumat 6 Maret 2026. Cooper menyebut serangan misil balistik Iran menurun 90%, dia menyebut serangan drone juga menurun 83%. Serangan misil balistik Iran telah menurun 90% sejak hari pertama. Serangan drone telah menurun 83% sejak hari pertama, kata Cooper, Kepala Komando Pusat yang bertanggung jawab atas pasukan AS di Timur Tengah. Amerika Serikat meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran bersamaan dengan pasukan Israel. Pada 28 Februari, Iran merespon dengan menembakkan gelombang drone serang ke negara lain di kawasan tersebut. Misi Amerika Serikat yakni menghancurkan kemampuan misil balistik Iran dan angkatan lautnya yang disebut Operasi Epic Fury. Cooper menyebut Amerika Serikat tidak hanya menargetkan misil Iran, tetapi juga berupaya untuk meratakan basis industri misil balistik Iran. Saat kita beralih ke fase berikutnya dari operasi ini, kita akan secara sistematis membongkar kemampuan produksi misil Iran untuk masa depan, kata Cooper. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dilaporkan masih hidup. Ini diungkap secara eksklusif oleh laman Iran Internasional, membantah pemberitaan kematiannya sebelumnya. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengerikan. Iran, Rusia, Korea Utara melawan Amerika Serikat dan Israel. Ini benar-benar ngeri. Amerika Serikat diambang kehancuran. Ribuan rudal-rudal Iran telah dikerahkan ke Amerika Serikat. Mari kita bahas berita terbaru Iran melawan AS dan Israel. Tonton sampai akhir ya. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, AS, dan Israel melawan Iran memasuki hari kelima sejak dimulai pada 28 Februari 2026 lalu. Eskalasi konflik tidak hanya meluas di Timur Tengah, tetapi juga berdampak ke Asia Selatan hingga jalur perdagangan global. Berikut deretan perkembangan terkini perang AS Israel versus Iran, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Kamis 5/3 2026. Rudal balistik yang diluncurkan dari Iran berhasil dicegat dan dihancurkan sistem pertahanan udara NATO saat mendekati wilayah udara Turki setelah melintas di Irak dan Suriah. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada Rabu 4/3 2026. Sebuah amunisi balistik yang diluncurkan dari Iran yang terdeteksi melewati wilayah udara Irak dan Suriah dan menuju wilayah udara Turki telah dicegat tepat waktu oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur dan dinonaktifkan. Demikian pernyataan resmi kementerian seperti dikutip Al Jazeera. Otoritas Turki menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden tersebut. Ankara menegaskan hak untuk merespon setiap tindakan permusuhan, seraya memperingatkan semua pihak agar menahan diri dan tidak memperluas eskalasi. NATO sendiri mengecam penargetan terhadap Turki. Juru bicara NATO, Alison Hart, menegaskan aliansi berdiri teguh bersama semua sekutu, termasuk Turki, dan menambahkan postur pencegahan serta pertahanan udara rudal NATO tetap kuat. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan serangan AS Israel telah menewaskan sedikitnya 1.045 personil militer dan warga sipil sejak perang dimulai. Dana ini dihimpun IRNA dengan mengutip pernyataan Yayasan Martir dan Urusan Veteran Iran. Namun AFP menyatakan angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Trump tengah mempertimbangkan peran Amerika Serikat di Iran setelah operasi militer bersama Israel berakhir. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan wacana tersebut masih dibahas secara intensif di lingkaran keamanan nasional. Saya pikir ini adalah sesuatu yang secara aktif dipertimbangkan dan didiskusikan oleh Presiden dengan para penasihatnya dan tim keamanan nasionalnya, ujar Leavitt kepada wartawan. Amerika Serikat memerintahkan staf non-darurat di konsulatnya di Karachi dan Lahore untuk meninggalkan Pakistan. AS juga memberikan izin untuk staf di Arab Saudi, Siprus, dan Oman untuk meninggalkan pos mereka. Langkah ini diambil menyusul gelombang protes anti-AS dan Israel di Pakistan. Menurut hitungan AFP, sedikitnya 25 orang tewas dalam aksi demonstrasi akhir pekan lalu, dengan ratusan demonstran mencoba menyerbu konsulat AS di Karachi. Serangan udara Israel di Lebanon dilaporkan telah menewaskan 72 orang dan memaksa lebih dari 83.000 warga mengungsi,
menurut pejabat setempat. Eskalasi ini terjadi setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel. Israel merespons dengan menggempur sejumlah wilayah Lebanon dalam babak baru konflik lintas perbatasan. China mengumumkan akan mengirim utusan khusus untuk menengahi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Wang Yi menegaskan Beijing mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. Namun China juga mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan serangan militer mereka. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, mengecam keras sikap Iran dalam percakapan telepon dengan pejabat Teheran. Qatar menuding Iran berupaya menyeret negara-negara tetangganya ke dalam perang. Sementara itu, Turki memanggil duta besar Iran setelah sebuah rudal yang diduga menargetkan pangkalan militer di Siprus melanda di wilayah Turki. Raksasa pelayaran Denmark Maersk menangguhkan pemesanan kargo di kawasan Teluk hingga waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya, Maersk menghentikan pelayaran melalui terusan Suez dan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia yang krusial bagi distribusi minyak global. Sejumlah perusahaan pelayaran lain juga mengambil langkah serupa. Angkatan Laut Oman menyelamatkan 24 awak kapal kontainer yang terkena serangan rudal di Selat Hormuz. Insiden ini terjadi sehari setelah Iran mengklaim telah mengambil kendali penuh atas selat tersebut. Klaim Iran bertolak belakang dengan pernyataan Trump yang menyebut Angkatan Laut Amerika Serikat siap mengawal kapal tanker yang melintas di kawasan itu. Dampak konflik meluas hingga Asia Selatan. Sebuah kapal perang Iran dilaporkan tenggelam di lepas pantai Sri Lanka setelah terkena serangan torpedo kapal selam AS. Seorang pejabat Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan kepada AFP bahwa 87 jenazah telah ditemukan, sementara pencarian korban lain masih dilakukan. Kami telah mengumpulkan 87 jenazah, dan pencarian masih berlangsung untuk yang lain yang masih hilang, ujarnya. Media The Times of Israel melaporkan militer Israel berencana melanjutkan operasi di Iran setidaknya selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Target disebut mencakup ribuan fasilitas rezim Iran. Eksplosi baru pun dilaporkan terjadi di Timur Tengah Teheran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang semula dijadwalkan Rabu malam ditunda. Penundaan dilakukan untuk mengantisipasi jumlah pelayat yang diperkirakan sangat besar. Pemerintah menyebut pembicaraan terkait pengganti Khamenei masih berlangsung. Lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz telah anjlok hingga 90% sejak pecahnya serangan AS Israel terhadap Iran, menurut perusahaan intelijen pasar energi Kepler. Pejabat militer Iran menyatakan mereka telah secara efektif mencekik lalu lintas di jalur perairan penting itu. Selat Hormuz sendiri merupakan rute strategis, tempat sekitar 1/10 pasokan minyak mentah dunia melewati jalur itu setiap hari. Namun demikian, Kepler menyebut masih ada beberapa kapal yang berani mengambil resiko melintasi rute berbahaya itu. Berbeda dengan beberapa segmen kapal lain yang pergerakannya hampir sepenuhnya berhenti, sejumlah kapal tanker masih berlayar ke arah timur dan barat melalui selat tersebut, dengan beberapa pelayaran terjadi saat AIS dimatikan, kata analis Kepler, Matt Wright, merujuk pada Automatic Identification System, yaitu sistem pelacakan lalu lintas kapal di laut, seperti dilansir Al Jazeera Kamis 5/3/2026. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Arakci, telah memberitahu Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahwa Teheran akan melanjutkan respons militernya terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemberitahuan tersebut menyusul rudal Iran yang diarahkan ke Siprus, namun dihantam sistem pertahanan udara NATO di Turki. Dilansir Al Jazeera, Kamis 5/3/2026. Dalam percakapan telepon dengan Hakan Fidan, Seyed Abbas Arakci mengatakan Angkatan Bersenjata Iran tidak akan berhenti sampai apa yang disebutnya sebagai kejahatan musuh telah dipukul mundur, menurut Kementerian Luar Negeri Iran di X. Arakci mengatakan serangan Iran menargetkan pangkalan yang digunakan untuk merencanakan dan melakukan serangan terhadap negara itu, menambahkan bahwa Teheran menganggap tindakannya sesuai dengan hukum internasional. Percakapan terjadi setelah Turki memanggil Duta Besar Iran di Ankara untuk memprotes rudal balistik yang terbang ke wilayah udara Turki, menurut sumber diplomatik Turki yang dikutip oleh Reuters. Sebuah rudal balistik diketahui diluncurkan dari Iran dan menuju wilayah udara Turki melalui Irak dan Suriah, dihancurkan oleh sistem pertahanan udara NATO. Rudal Iran tersebut disebut ditujukan ke Siprus, bukan Turki. Dilansir AFP, Rabu 4/3, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan rudal tersebut telah dihadang dan dinetralkan oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur.
Mereka tidak menyebutkan target yang dituju rudal tersebut.